Dream Builders, ketemu lagi bersama saya Mirta di channel 5 Do's. Di video kali ini kita akan membahas part ketiga dari tema menemukan bisnis yang tepat untuk kamu. Kalau di dua video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menemukan ide bisnis yang tepat, itu cocok sekali jika menggabungkan antara passion dan expertise. Dan juga kita sudah memberikan kamu tips bagaimana caranya menentukan produk yang pertama. Di video kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup sebuah produk. Teman-teman Dream Builders, sama seperti manusia, produk yang mau kamu tawarkan di pasaran itu juga mempunyai siklus hidup. Dan siklus hidup produk itu dimulai dari tahap perkenalan sampai nanti tahap penurunan. Dan sebagai pebisnis nih, mengetahui siklus produk kita itu punya banyak sekali manfaat. Yang pertama, kita jadi bisa tahu berapa banyak kapasitas produksi yang perlu kita siapkan di setiap tahapan itu. Yang kedua, kita bisa tahu berapa banyak budget marketing yang mau kita siapkan untuk setiap tahapan. Dan yang terakhir, kita juga bisa merencanakan rencana ekspansi jika produk kita sudah mengalami tahap decline. Dalam siklus hidup sebuah produk, biasanya ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh produk kamu. Yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction. Yang kedua adalah tahap perkembangan atau growth. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity. Yang keempat adalah tahap penurunan atau decline. Mari kita bahas satu persatu. Tahap yang pertama adalah tahap introduction atau perkenalan. Di tahap ini biasanya terjadi ketika kamu baru pertama kali mengenalkan produk kamu di pasar. Dan biasanya omset kamu masih relatif sangat rendah karena belum banyak masyarakat maupun calon konsumen yang mengetahui tentang produk kamu. Di tahap ini, biaya produksi kamu juga relatif akan lebih tinggi karena demand untuk produk kamu itu belum terlalu banyak. Dan kemungkinan besar juga nih cash flow kamu akan negatif karena di tahapan ini kamu membutuhkan biaya promosi yang lebih besar dibandingkan siklus lainnya karena kamu harus mengenalkan produk kamu ke lebih banyak lagi orang. Tahapan yang kedua adalah tahap perkembangan atau growth. Nah, di tahapan ini biasanya biaya produksi kamu relatif lebih rendah karena demand untuk produk kamu itu semakin tinggi. Dan kami menyarankan kamu di tahapan ini kamu bisa fokus untuk memperluas jangkauan produk kamu. Karena di tahap ini kamu mau meningkatkan penjualan kamu sebesar-besarnya dan juga mencari lebih banyak lagi konsumen baru. Tahapan yang ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity. Nah, di tahapan ini biasanya produk kamu itu sudah dikenal di pasar dan sudah punya pelanggan yang setia. Sehingga biaya promosi dan juga produksi kamu relatif lebih rendah dari tahap sebelumnya. Dalam tahapan ini, tugas utama kamu adalah mempertahankan dan juga memperpanjang siklus hidup produk kamu. Tapi biasanya di tahapan ini kamu akan mempunyai pesaing nih yang menawarkan produk serupa. Jadi, kamu harus meyakinkan konsumen untuk tetap memilih produk kamu. Caranya, kamu bisa berinovasi untuk menambah nilai maupun menambah varian baru. Tahapan yang terakhir adalah tahap penurunan atau decline. Di tahapan ini, biasanya produk yang kamu tawarkan itu akan mengalami penurunan dari segi penjualan. Tapi, hal ini sebenarnya wajar terjadi karena biasanya konsumen akan merasa jenuh akan semua produk yang ditawarkan di pasar. Di tahapan ini, kapasitas produksi kamu akan jauh berkurang dan kamu hanya punya 2 pilihan. Yang pertama, kamu bisa melakukan gebrakan secara masif untuk memperpanjang lagi siklus hidup produk kamu, maupun kamu bisa juga melakukan efisiensi. Kami juga punya tips terakhir untuk kamu. Untuk kamu nih yang sudah melakukan latihan di video part pertama dan sudah punya list kira-kira ide bisnis apa saja yang mau kamu lakukan, kamu bisa merealisasikan salah satu ide bisnis lainnya ketika produk pertama kamu sudah sampai di tahap growth. Tujuannya supaya ketika produk kamu yang pertama itu sudah mencapai tahap maturity, produk kedua kamu itu sudah sampai di tahap growth sehingga kamu bisa mendapatkan peningkatan penjualan yang luar biasa. Teman-teman Dream Builders, menemukan bisnis yang tepat merupakan alasan kenapa kami menulis ebook kami 5 Do's Sukses di Depan Mata. Buku ini kami tulis berdasarkan pengalaman kami dan kami percaya melalui 5 tahapan yang kami kenalkan, seluruh bisnis bisa menjadi bisnis yang sukses.
Untuk kamu yang mau tahu lebih lanjut tentang ebook kami, kamu bisa akses di website kami, thedistrictconsultant/5dus. Dan terima kasih banyak sudah nonton videonya. Jangan lupa juga untuk leave comment kalau kamu punya ide nih untuk video kita selanjutnya. Thank you and see you next time.